wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat RSUD Tanah Abang. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lah, membahas tentang satu isu yang lagi hot-hotnya saat ini, terlebih di dunia kesehatan, yaitu isu COVID-19. Kali ini bersama saya Dr. Altaman dan narasumber kita Dr. Ansori, spesialis penyakit dalam. Jadi pertanyaan pertama itu untuk memulai ngobrol ini, Dok, apa sih sebenarnya COVID-19 itu, Dok? Ya, jadi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru muncul Desember 2019 pertama kali di Wuhan, dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Untuk penyebabnya itu apa, Dok? Dari penyakit itu? Penyebabnya itu adalah virus corona baru atau novel coronavirus yang terdeteksi sejak Desember 2019. Jadi virus, Dok, ya? Betul. Bakteri, bukan virus ya, Dok, ya? Betul, bukan bakteri. Terus bagaimana penyakit itu bisa menyebar, Dok, secepat itu dan seluas itu sampai satu dunia, sampai jadi pandemi global, Dok? Ya, jadi memang pada dasarnya virus ini transmisinya cukup mudah ya, melalui droplet, kemudian ada beberapa yang mengatakan melalui aerosol, jadi melalui udara ya, virus ini dapat menyebar. Jadi kalau kita batuk, bersin, bicara ya dengan jarak kurang dari 1 meter atau kurang dari 2 meter itu bisa menyebabkan penularan ya, dari penderita COVID ini menularkan kepada orang sehat. Seperti itu. Jadi memang transmisinya cukup mudah ya, dan tentu saja kita tahu bahwa dunia saat ini kan traveling itu gampang sekali ya, naik pesawat dari Indonesia ke luar negeri itu sangat mudah dan waktunya juga singkat ya, dan tentu traveling ini ya, berjuta-juta orang pindah dari satu negara ke negara lain memudahkan terjadinya penularan sehingga terjadilah pandemi saat ini. Terus dari COVID-19 tersebut, gejala umumnya yang bisa kita observasi itu seperti apa, Dok? Ya, jadi yang paling umum itu gejalanya adalah demam, ya, demam sekitar 80% ya, kemudian batuk, ya, batuk itu bisa kering ataupun berdahak, ya, sekitar 30% mengeluhkan batuk, kemudian ada juga yang mengeluhkan nyeri tenggorok, ya, sesak, kemudian mual ya, dan uniknya keluhan yang timbul itu bukan hanya di pernapasan tapi juga bisa di saluran pencernaan. Beberapa kasus kurang lebih 10-15% mengeluhkan diare ya, diare, kemudian ada juga yang mengeluhkan fatigue ya, jadi lemas sekali rasanya, pegal-pegal dan sebagainya. Oh, seperti itu, Dok, ya. Jadi orang yang tahu kebanyakan kan sebagian besar dia bergejalanya hanya di pernapasan, di sebagai pernapasan, Dok, ya. Ternyata ada juga COVID yang bergejala di saluran cerna, Dok, ya. Atau bahkan tidak spesifik seperti lemah. Betul. Seperti itu, Dok, ya. Betul. Tapi apakah harus ada demam, Dok, untuk setiap gejala COVID, Dok? Tidak harus, tapi yang harus kita perhatikan bahwa mayoritas itu mengeluhkan demam ya, 80% itu mengeluhkan demam. Namun harus diingat COVID ini itu memiliki gejala yang kadang sulit ditebak ya. Jadi orang batuk-batuk ya, dilihat ronsennya ternyata sudah jelek ya. Jadi keluarnya hanya batuk-batuk saja, ronsennya sudah jelek. Kemudian ada juga yang mengeluh sesak tanpa demam. Jadi memang sangat bervariasi, namun pada umumnya gejala yang timbul adalah demam, batuk, dan sesak seperti itu. Salah satu ini yang dijalankan pemerintah itu dalam menghadapi COVID sendiri itu adalah stay at home, loh. Isolasi, self-isolating di rumah. Sebenarnya itu efeknya dan pengaruhnya itu apa sih, Dok, buat pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya? Ya, jadi masyarakat disuruh tetap di rumah. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa penularan COVID ini adalah melalui droplet aerosol ya, jadi kontak antara manusia ke manusia, sehingga kita sebisa mungkin meminimalkan ya kontak kita dengan keramaian ya, dengan orang-orang sekitar seperti itu, untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya penularan COVID ini. Dan saya juga pernah baca juga dok bahwa stay at home itu ada pengaruhnya juga dengan hospitalisasi atau peningkatan pasien COVID di rumah sakit. Betul. Jadi itu kita menurunkan pasien-pasien COVID di rumah sakit supaya tenaga kesehatan atau rumah sakit dapat memaksimalkan dan menampung pasien COVID dengan sesuai dengan kapasitasnya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita tidak stay at home itu bisa jadi melonjak terlalu tinggi, nanti rumah sakit dan sistem kesehatan kita mungkin belum mampu atau overload tuh jadinya gitu. Betul. Jadi meminimalkan juga ya orang-orang yang dicurigai terinfeksi COVID itu berobat ke rumah sakit. Ya, jadi menggunakan tenaga kesehatan kita jangan sampai terjadi lonjakan pasien COVID ataupun yang dicurigai COVID yang terlalu drastis sehingga rumah sakit, fasilitas kesehatan kita tidak sanggup ya untuk menampung lonjakan pasien COVID tersebut. Tentunya saat ini kan dokter jika sistem kesehatan sudah tidak bisa itu berusaha ya, seperti di Italia itu terjadi juga. Jangan sampai kita seperti Italia, seperti Iran ya, di mana orang-orang tiap hari itu ratusan yang meninggal ya. Di Italia sendiri itu 500-600 orang sehari meninggal ya karena sistem kesehatannya sudah tidak sanggup ya menanggulangi lonjakan pasien COVID yang luar biasa ya. Bahkan militernya sendiri juga turun rutin untuk apa? Untuk menguburkan orang-orang yang meninggal ratusan per hari. Jangan sampai kita seperti itu sehingga masyarakat ya mohon untuk sebisa mungkin tetap berada di rumah selama wabah ini masih ada. Mungkin membosankan di rumah dok ya, tapi untuk masa depan kita jauh lebih baik dok ya. Terus dok, yang mungkin penonton atau ibu pengen tahu dok, banyak untuk vaksin dan obatnya gimana COVID ini? Vaksin sampai saat ini untuk COVID itu belum ada, ya belum ada yang spesifik COVID, namun sedang dalam penelitian. Diperkirakan kurang lebih setahun ke depan, ya baru ada vaksin yang memang khusus untuk COVID. Jadi sampai saat ini pengobatan itu hanya berupa trial. Trial itu artinya pengobatan berdasarkan pengalaman klinis, ya di lapangan seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada pengobatan dan vaksin yang spesifik. Cuman mungkin banyak orang-orang, terlebih mungkin non medis dok, yang menganggap bahwa vaksin itu adalah obat. Jadi orang itu menunggu semua tentang vaksin. Sedangkan vaksin itu sendiri seperti yang dokter bilang itu mungkin masih bulanan hingga tahunan mungkin baru keluar ya. Jadi mungkin supaya penonton juga tahu bahwa yang kita tunggu itu sebenarnya kalau vaksin itu terlalu lama. Jadi vaksin itu bukan buat pengobatan dok ya, itu nanti ketika memang sudah melewati fase pandemi ini dan orang-orang sehat yang belum sakit mungkin kita bisa kasih vaksin gitu dok ya. Jadi dan seperti yang dokter Ansori bilang tadi juga bahwa sekarang di rumah sakit COVID sudah dijalani regimen pengobatan tertentu dok ya, untuk paling tidak mengurangi dari keganasan atau severity dari penyakitnya dok ya. Seperti itu. Lalu oh ya dok, ada satu obat yang banyak dibicarakan di sosial media dan masyarakat itu chloroquine dok. Nah itu apakah betul itu obat yang bisa digunakan untuk pasien COVID? Ya, chloroquine sampai saat ini itu juga hanya berupa trial ya, itu berdasarkan pengalaman klinis dari dokter-dokter yang merawat di negara-negara lain, ya, salah satunya Cina dan di negara lainnya yang saat ini juga terjangkit COVID. Mereka memberikan chloroquine dan ternyata pada pasien-pasien dengan klinis yang berat ya, cukup memberikan hasil yang baik gitu. Namun kembali chloroquine itu bukan obat spesifik untuk COVID, itu hanya mengurangi gejala dari COVID yang berat ya, diharapkan bisa lebih baik lagi gejalanya dan tetap ini masih dalam fase trial atau penelitian sampai saat ini. Baik. Jadi chloroquine bisa dipakai dok ya untuk pengobatan COVID untuk saat ini dok ya? Ya, sampai saat ini ya sementara chloroquine masih dipakai. Namun harus perhatikan ya masyarakat jangan menggunakan chloroquine ini sembarangan ya. Itu harus dengan panduan dari dokter. Kenapa? Karena chloroquine ini adalah obat yang keras gitu dan efek sampingnya juga banyak ya.
efek sampingnya bisa mengganggu irama jantung, ya, bisa membuat anemia hemolitik atau kerusakan pada sel darahnya, ya. Bahkan ada kasus ya karena sembarangan menggunakan obat kloroquine di Amerika sana ada yang meninggal, ya, karena sembarangan minum obat tanpa panduan dokter akhirnya meninggal. Jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Ya. Jadi untuk masyarakat jika terjadi panic buying atau panik, hingga baru dengar nih di berita mungkin di sosial media bahwa kloroquine atau obat malaria sama kita tahu bisa dipakai untuk COVID, semuanya pada beli, pada pakai massal, tidak ada anjuran dokter, tidak sesuai dengan tempatnya, itu malah membahayakan. Jadi diharapkan untuk masyarakat tidak menggunakan kloroquine, lebih khususnya secara tanpa dari advice dari dokter. Betul. Oke dok. Terus selanjutnya akhir-akhir ini pemerintah juga menjalankan program rapid test corona dok. Nah, apakah rapid test ini efektif dok untuk dilakukan di khalayak ramai, dan kalau misalnya hasilnya negatif atau positif itu apakah sudah pasti kita terkena dok? Ya, terima kasih. Jadi rapid test itu pada dasarnya bukanlah cara emas, ya, baku emas untuk diagnostik dari COVID, ya. Jadi rapid test ini memang sengaja dibeli ya sampai ratusan ribu untuk men-screening. Jadi men-screening memudahkan pemerintah untuk men-trace atau mencari orang-orang yang kontak dengan COVID positif, ya. Dan hasilnya pun tidak serta-merta jika positif maka seseorang tersebut pasti mengalami COVID. Ya. Jika rapid test hasilnya positif harus dikonfirmasi dengan tes PCR. Ya, yang biasa kita ambil dari swab, ya, tetap harus dikonfirmasi. Kalau rapid testnya negatif pun itu belum tentu dia tidak terinfeksi COVID. Harus diulangi 7-10 hari setelah hasil yang pertama. Baik, seperti itu. Mungkin jadi rapid test tersebut adalah salah satu cara paling efisien untuk men-screening dok ya? Iya, sampai saat ini men-screening ya dok ya? Tetap baku emas itu dari swab tenggorok, tapi tidak mungkin juga kan kita melakukan swab tenggorok pada seluruh masyarakat dok ya, karena terbatas, termasuk kan kita nggak semua fasilitas kesehatan punya alat PCR tersebut dok ya. Jadi mungkin rapid test itu bisa digunakan untuk men-screening saja, tapi bukan berarti jika hasilnya positif sudah pasti positif atau negatif sudah pasti negatif, tetap harus dikonfirmasi oleh swab tenggorok itu dok ya. Betul. Oke. Kalau kita terakhir dok, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengurangi wabah corona? Baik, jadi masyarakat di luar ya, kami menghimbau Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari untuk sebisa mungkin tetap berada di rumah. Ya. Jangan keluar ke keramaian, ke mall, pasar, ya, ke bioskop dan sebagainya jika memang tidak diperlukan. Ya, jadi intinya keluarlah pada saat benar-benar butuh, ya, seperti membeli bahan pokok, ya, berobat ke rumah sakit dan sebagainya. Ikutilah anjuran pemerintah yang sudah digalakkan saat ini. Ya, tetap berada di rumah. Kemudian Bapak dan Ibu ya mohon jaga kebersihan diri Bapak dan Ibu sekalian. Caranya dengan mencuci tangan, ya, sesering mungkin dengan sabun, ya, dan juga atau bisa juga dengan hand sanitizer seperti itu. Cuci tangan sesering mungkin. Kemudian jika Bapak dan Ibu memang terpaksa untuk keluar di keramaian, maka Bapak dan Ibu mohon memakai masker sekarang, ya, memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain, ya, kurang lebih jaraknya 1-2 meter agar terhindar dari penularan tadi droplet ataupun aerosol, ya, dari orang yang terinfeksi COVID ke Bapak dan Ibu yang sehat, ya, seperti itu. Jadi mohon ikuti anjuran pemerintah sebaik mungkin. Ya, harapannya Bapak dan Ibu patuh, ya, dengan anjuran pemerintah, mudah-mudahan penyebaran COVID ini dapat kita hentikan. Oke, terima kasih. Mungkin sampai situ aja ngobrol kita hari ini. Untuk terima kasih sudah diikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.